Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you guys? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Mohon maaf kalau sekarang suaranya agak sedikit bindeng atau serak karena lagi pilek. Lagi mau musim hujan sekarang, jadi ya gitu deh. Okay, today we are going to learn about present continuous tense. Aku yakin kalian masih pada ingat sama tenses yang satu ini karena waktu pas kelas 7 sama kelas 8 sempat kita bahas juga kan. So, sekarang aku nggak akan bahas panjang-panjang, hanya mengingatkan kembali saja. Jadi diperhatikan baik-baik ya karena videonya cuma sebentar kok. Sebelum kita ke penjelasan fungsi-fungsinya present continuous tense, aku mau ngingetin kalian lagi tentang to be nih. Kalian masih pada inget nggak nih sama to be? To be itu kan termasuk auxiliary verb ya, jadi kata kerja bantu. Dan siapa aja sih yang menggunakan to be ini? Subjek. Subjeknya itu ada I, you, they, we, he, she, it. Kemudian nama-nama orang, misalnya nama orangnya cuma ada satu, atau nama orangnya ada dua, atau ada tiga, itu sama-sama pakai to be juga semua ya. Kalau misalnya ketemu sama kalimat nominal sama ketemu sama kalimat present continuous nih kayak gini, pokoknya yang ada continuousnya gitu pasti pakainya to be. Nah, to be sendiri kalian masih ingat kan isinya apa? Di sini kita bisa lihat ada are, kemudian ada am, dan kemudian ada is. Siapa aja yang pakai are? Yang pakai are itu ada you, they, we, sama jamak. Maksudnya jamak di sini tuh jadi kita pakai nama orang tapi nama orangnya itu lebih dari satu, atau kita pakai nouns yang jamak. Misalnya siswa-siswa, itu kan siswa-siswanya banyak ya, kita pakainya yang pakai s tuh, students, pakai s di belakangnya, itu jamak berarti. Kemudian pengguna am, siapa aja? Cuma I doang, cuma satu, ini spesial. Kemudian yang is, kalau yang is itu yang makainya she, he, it atau kata ganti sama orang ketiga. Maksudnya orang ketiga tuh orang lain tapi cuma satu aja. Misalnya si A, ya udah si A aja sendiri, atau si B, ya udah si B aja sendiri. Jadi kalau yang namanya ada banyak itu pakainya are, kalau yang namanya cuma ada satu itu pakainya yang is. Oke, sekarang kita ke fungsinya. Tapi sebelum kita ke fungsi yang present continuous, aku mau ngingetin kalian dulu tentang simple present tense-nya ya. Kalau simple present tense itu kan gunanya untuk menyatakan fakta yang terjadi. Kemudian kebiasaan, habitual, pokoknya mah sesuatu yang dilakukan secara berulang-ulang. Kita pakainya simple present tense. Terus untuk hal yang terjadi pada saat ini, itu fokusnya ke waktunya ya, saat ininya. Beda dengan present continuous tense. Nah, di sini kita akan bahas fungsinya. Yang pertama adalah kejadian yang sedang berlangsung. Jadi dia itu bukan fokus ke waktunya yang terjadi saat ini, tapi lebih fokus ke kegiatannya. Jadi si kegiatannya ini tuh lagi berlangsung. Tapi karena ini tensesnya present continuous, maka dari itu si kejadian yang sedang dilakukan ini kejadiannya adalah sekarang karena present. Begitu, jadi beda loh ya sama simple present. Kalau simple present itu lebih menekankan ke waktunya, bahwa kejadian ini berlangsungnya pada saat ini. Tapi kalau present continuous tense itu fokusnya ke kejadiannya. Jadi kejadiannya sedang dilakukan. Kemudian yang kedua, kejadian yang masih berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Contohnya gimana nih? Karena present continuous ini lebih berfokus pada kejadiannya. Jadi misalnya ada contoh, aku sedang pindah ke luar kota misalnya ya. Nah, pindah ke luar kota ini gak cukup dalam waktu yang singkat. Misalnya cuma dalam 2 jam tuh gak cukup. Maka dari itu aku butuh waktu 1 minggu untuk pindah ke luar kota. Nah, aku bisa pakai yang function kedua ini, kejadian yang masih berlangsung dalam rentang waktu yang lama. Jadi, aku pindah itu selama seminggu, tapi kan gak terus-terusan aku pindah, ada waktunya aku tidur gitu kan. Tapi dalam rentang waktu 7 hari ini aku sedang pindah nih ke luar kota. Jadi barang-barangnya dicicil gitu ya selama 7 hari. Itu juga termasuk salah satu fungsi present continuous tense. Kemudian fungsi yang ketiga,
rencana yang akan dilakukan di masa depan. Untuk yang ketiga ini spesial ya, kita pakainya going to. Misalnya, I am going to your house. Nah, itu kan pakai going to. Artinya, aku akan pergi ke rumahmu. Jadi, artinya beda, bukan sedang tapi jadi akan. Makanya di sini kan fungsinya rencana yang akan dilakukan di masa depan. Kemudian menceritakan suatu perubahan. Ini juga sama spesial, kita pakainya getting. Misalnya, his voice is getting mature. Jadi suaranya semakin dewasa. Jadi si getting ini artinya semakin. Tapi rumusnya sama juga dengan present continuous tense. Makanya ini termasuk salah satu fungsi present continuous tense juga. Kita ke rumusnya sekarang ya, sama ke contohnya. Karena kita mungkin gak akan sering banget ketemu sama yang nomor 3 dan nomor 4, makanya kita akan bahas yang nomor 1 sama yang nomor 2 di contohnya ini. Untuk kalimat positif, formulanya adalah yang pertama subjek, udah pasti, kemudian to be, kemudian ditambah verb ing, kemudian ditambahkan objek. Contohnya, my mother di sini adalah subjeknya, kemudian is, di sini is adalah to be-nya. Terus cooking adalah verbnya cook ditambahin ing, jadi cooking. Lalu in the kitchen ini adalah keterangan, jadi ini tanpa objek ya, keterangan tempat in the kitchen itu. Kemudian kalau misalnya mau kita ubah ke kalimat negatif, tinggal ditambahin not aja di tengah-tengahnya. My mother is not cooking in the kitchen. Di sini juga ada contoh untuk yang negatifnya tapi beda kalimat ya. Di sini kalimatnya, my dad is not reading the newspaper in the backyard. Ini harusnya setelah is ada notnya, cuma di sini nggak ketulis ya. Jadi kalau rumus yang negatif setelah subjek, kemudian to be, lalu ditambahkan not, lalu verb ing dan objek, atau tanpa objek juga nggak apa-apa. Lalu kalau kita mau bikin kalimat tanya, nah kalau kita mau bikin kalimat tanya, tinggal kita balikin aja. To be-nya yang di depan, lalu subjeknya deh setelah to be. Ini contohnya, is he watching concert in Jakarta? Apakah dia sedang menonton konser di Jakarta? Nah, di sini kan is dulu ya, is baru he, bukan he dulu baru is, karena ini kalimat tanya. Ada lagi, kalau misalnya kita mau buat kalimat tanya, kita juga perlu menambahkan 5W 1H tergantung apa yang ditanyakannya. Misalnya kita mau nanyain dari kalimat ini nih ya, yang is he watching concert in Jakarta, kita mau nanyain tempatnya, di mana dia sedang nonton konser. Kalau di mana berarti kita pakainya where. Where is he watching concert, tapi Jakartanya nggak kita pakai karena kan kita nanya di mana. Kalau Jakarta berarti udah ketahuan dong di mananya. Itu barusan adalah formulanya. Kemudian kita pindah ke conversation example. Di sini ada ibu, mother, dan Sue sebagai anaknya. Kita akan baca dan artiin bareng-bareng. Hi sweetheart, how is the school? Hai sayang, bagaimana sekolahmu? Good mom, we're preparing for sport competitions next month. All schools in our agency are joining. Kita bisa lihat di sini ada yang di blok kuning. Dia bilang we're preparing for sport competitions next month. Ini adalah fungsi yang kedua. Jadi dia sedang menyiapkan kompetisi olahraga di sekolahnya untuk bulan depan. Dia ini menyiapkannya dalam waktu 1 bulan. Jadi kan rentang waktunya lama ya. Makanya ini kita pakainya yang kedua. Kemudian all schools in our agency are joining. Semua sekolah di sekitar kita itu ikut bergabung. Yang ini juga sama fungsi yang kedua. Semua sekolah ini bergabung sampai kompetisinya selesai. Kita lanjut. I have heard about it from your teacher. Did you join one of sport competition? Aku sudah mendengarnya dari gurumu. Apakah kamu telah bergabung dalam kompetisi olahraga? I've joined 3 competitions, Mom. Aku udah gabung 3 kompetisi, Mah. Wow, cool. What are they? Wah, keren. Apa aja tuh? Swimming, badminton, and chess. But I'm not sure about chess. Many students in my school are good at playing chess. Berenang, badminton, dan catur. Tapi aku nggak yakin sih sama catur. Soalnya banyak banget siswa-siswa di sekolah yang bagus main caturnya.
Don't worry, I think they're going to choose you. Just do your best. Jangan khawatir, menurutku mereka akan memilihmu. Lakukan saja yang terbaik. Di sini juga kita ketemu sama yang di blok kuning ya, tapi ini kita masuknya ke fungsi yang ketiga. Berarti yang akan terjadi, si ibunya ini yakin kalau anaknya ini akan terpilih sebagai kandidat catur. Jadi pakainya going to ya, they are going to choose you. Mereka akan memilihmu. Lalu si anaknya pun menjawab, I am trying my best, mom. Di sini kita gunakan fungsi yang kedua lagi, jadi dalam rentang waktu yang cukup lama. Dia trying her best-nya itu kan nggak dalam waktu yang singkat ya, tapi dalam waktu yang cukup lama, yaitu 1 bulan sampai kompetisinya berakhir. Kita lanjut. I know dear, aku tahu sayang. Mom, what are we going to eat for dinner? Di sini juga kita pakainya yang fungsi yang ketiga, yaitu sesuatu yang akan terjadi. Jadi artinya di sini akan. Apa yang akan kita makan untuk makan malam? Check the list here. We have decided it last week, remember? Coba lihat deh list di sini. Kita sudah menentukannya minggu kemarin, masih ingat? Yeah, I see. Coconut pudding, spaghetti, avocado juice. Yummy. But can we have chocolate pudding, Mom? I wanna eat chocolate pudding. Iya, aku tahu ada puding kelapa, kemudian spaghetti, jus alpukat, enak-enak nih. Tapi bisa nggak kalau kita bikin coklat puding aja, Mah? Aku pengen banget makan coklat puding. We need to ask your sister too. Kita harus nanya dulu ke kakak kamu. Okay, Mom, I am sending a message to Yuri. I am asking her whether she wants to eat chocolate pudding or not. And we are waiting for her answer. Di sini kita ketemu lagi sama yang di blok kuning. Dia bilang, I am sending a message to Yuri. Aku sedang mengirimkan pesan kepada Yuli. Jadi ketika dia ngomong ini, dia sambil ngetik pesan tuh. Dan isi pesannya adalah, I am asking her whether she wants to eat chocolate pudding or not. Isi pesannya, aku sedang nanyain nih ke dia, ke kakak aku. Dia mau nggak makan puding coklat? Terus, we are waiting for her answer. Kita sedang menunggu jawabannya. Ini adalah fungsi yang pertama karena kejadiannya sedang dilakukan sama si Sue ini dan terjadi dalam waktu yang singkat. Kemudian ibunya menjawab, okay, hopefully she is fine. I hope so. Oh, she is typing a message. Yay, she says okay. Di sini juga ya fungsi yang pertama, she is typing a message. Dia sedang menulis pesan. Well, we're going to a supermarket to buy the ingredients for dinner. Baiklah, kita akan pergi ke supermarket untuk beli bahan-bahan untuk makan malam. Oke, Mom. Oke, Ma. Nah, di sini kita pakai fungsi yang ketiga. Jadi artinya akan. Kesimpulannya sekarang, the conclusion is kalau present continuous tense itu lebih berfokus pada kejadian dan harus ada ing-nya. Jangan lupa ya, kayak tadi tuh di rumusnya harus ingat-ingat. Jadi kalau misalnya kalian nih pengen bikin kalimat, kalian lihat dulu kalimatnya. Apakah kalian mau berfokus kepada waktunya atau kalian mau berfokus kepada kejadiannya? Kalau kalian mau fokus kepada waktunya, berarti kalian pakai simple present tense. Contohnya, aku sekarang lagi ngomong nih kan, aku mau fokus sama waktunya. Jadi waktu sekarang ini faktanya aku sedang ngomong. Aku bilangnya I talk. Tapi ketika aku mau berfokus kepada kejadiannya atau kegiatannya, ini kan aku kegiatannya sedang ngomong nih, sedang berbicara. Maka dari itu aku pakainya yang present continuous. Jadi I am talking. Itu bedanya. Jadi yang satu pakai waktu, yang satu fokus ke kejadiannya. Itu yang paling penting ya. Karena untuk yang fungsi ketiga dan keempat itu jarang-jarang kita pakai. Malah untuk fungsi ketiga kita biasanya menemukannya di materi will. So, that's all for present continuous tense. I hope you are understand with the materials. And see you on the next videos. Bye-bye.